Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah dengan baca salawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari sama-sama wa bilaiha sembuh penyakit ini salawat penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha sembuh wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sama-sama wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah Islam yang saya hormati, saya tahu diri, insya Allah akan singkat, tapi perlu saya ketahui bahwa malam ini adalah malam Maulid Nabi. Pasti bapak-bapak nggak tahu. Malam ini adalah malam 1 Rabiul Awal. Betapa bulan Rabiul Awal itu Kanjeng Nabi lahir dan nur cahayanya luar biasa. Kita hormati dengan apa? Bukan dengan dangdut Pak RT, tapi dengan membaca sholawat. Itu hebatnya kalau ngaji Pak. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu malam ini malam apa. Kemarin udah dihisab royat, pas dilihat bulannya yang malam hari Jumat sore itu nggak keluar bulannya nggak kelihatan. Berarti Jumat malam Sabtu bukan Rabiul Awal. Yang Rabiul Awal tepat hari ini, pas maghrib Allahu Akbar tadi itu masuk di bulan Rabiul. Besok pagi 1 Rabiul Awal, artinya bulan Maulid. Masalah kita mau ngadain Maulid atau tidak nanti bisa dirapatkan ya, dirapatkan sama-sama. Nah karena kita Maulid, mari sama-sama saya ingin bersalawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi baligh wasilah, ya Rabbi khusabil fadilah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warda lis-sahaba, ya Rabbi warda lis-sulala, ya Rabbi sholli ala habis pas mati ya. Mohon maaf berarti pas mati ya. Baterainya lupa nggak dicas. Ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir kulla mudhnib, ya Rabbi la ta'ta rajana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Nyalain di sana ya, cek lagi. Ya Rabbi sami' du'ana, ya Rabbi ballina nazuru. Ya Rabbi tangshana binuri,
Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Tolong meja angkat sini. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adzabi. Ya Rabbi wasli kulla muslim, ya Rabbi wafi kulla mudhi. Ya Rabbi nadim bil musyaffa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, setidaknya kita bersolawat nanti dilanjutkan di kediaman masing-masing, bisa di musola, bisa di rumah, karena malam ini kita menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin karena saya sepertinya mati selain di sini supaya fokus ngaji kita sudah jam 8.10, insyaallah nggak lebih dari setengah jam kita akan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muraqabati, bermula dari bab pengawasan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengawasi. Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, alladzi yang yaraka, melihat kalian, hina taqumu, ketika kamu berdiri Allah melihat. Siapa yang lihat, Pak? Allah. Taqallu baka fisajidi, dan seluruh pergolakan taqallaba ya taqallab itu perubahan atau gerak-geriknya hati kita fisajidi, di dalam sujud-sujud orang-orang yang sujud. Orang-orang yang bersujud itu hatinya berbolak-balik, mikirin dunia, mikirin makan, mikirin kerjaan, mikirin hutang, mikirin bini. Allah tahu itu masih. Waqala, dan berkata siapa? Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa huwa, dan bermula Allah itu ma'akum, bersama kalian, ainama, di mana saja kuntum kalian berada. Jadi Allah ada di mana? Di mana kita berada Allah ada. Bahkan di Quran disebut Allah lebih dekat daripada urat sini ya, urat leher kita itu. Artinya Allah itu dekat. Wa qala, dan berkata siapa? Allah Ta'ala yang maha tinggi, innallaha, sesungguhnya Allah itu layak tidak menyembunyikan alaihi ing atase Allah syai'un, apa itu? Barang-barang, sawiji-sawiji kalau bahasa Jawa umumnya. Syai'un artinya sesuatu. Fil ardi, di dalam muka bumi. Wala, dan tidak menyembunyikan Allah itu fis samai, semua yang ada di langit. Yang di langit, yang di bumi kelihatan semua sama Allah. Mau di ujung mana aja Allah melihat itu, dunia mana saja. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, inna, sesungguhnya Allah, inna, sesungguhnya Rabbaka, Tuhanmu siapa Allah, labil mirsad, maha memeriksa, maha mengawasi. Waqala, dan berkata siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang kamu mengetahui siapa Allah, kha'inatul a'yuni, a'yun itu jamak dari ain, mata. Kha'inatal artinya kha'in dari khianat, khona yakunu khianatan, kha'inatan artinya apa? Orang yang mengkhianati matanya. Artinya secara kasat mata itu dia bisa lihat maupun tidak lihat, Allah maha melihat. Wama, dan apa-apa tuhfis suduru, tuhfi artinya yang menyimpan, as-suduru jamak dari sodrun, dada. Dada manusia yang menyimpan rahasia, baru Pak Musiman di hatinya bilang A, Allah tahu. Pak Uus ngadep ke saya ngomong B, saya tahu. Allah tahu kan, saya tahu. Ya. Bang Udin sambil duduk mikirin
JANDA misalnya. Itu Allah Maha tahu. Ya. Kok pas banget ini ya. JANDA. Dan hidup ini kata lawa ya, hidup ini enak kalau ada janda dan tawa. Janda dan tawa bukan janda tawa. Wal ayatu, dan bermula ayat-ayat itu di dalam al-babi, dalam bab tentang muraqabah ini, kasirotun, banyak sekali, maklumatun yang diketahui. Dan silakan sambil ngopi Pak, ini ngaji ngopi, silakan bebas mawon. Wa amal hadis sudah bermula dari beberapa hadis. Wal awalu, yang pertama adalah an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah ridho pada Umar bin Khattab. Qala, berkata Umar bin Khattab, bainama, di antara kita, ini kata siapa Umar bin Khattab, nahnu julusun, kita lagi pada duduk inda Rasulillah, di samping Rasulullah, data yaumin, di suatu hari. Mohon izin Pak, yang makan boleh masuk, tapi cuma satu yang saya minta, tidak bicara. Makan aja Pak, tidak. Ini ngaji nggak lama. Ilmu Pak, sama-sama saya juga baru ngaji Pak, baru belajar. Etolaha, kemudian muncul alaina, di antara kita, Umar bin Khattab dan Rasulullah, rojulun, ada seorang laki-laki, sadidu bayat isyabi, sadid itu banget, bayat putih, siabi pakaiannya putih banget. Ada yang datang mana? Umar bin Khattab duduk samping Rasulullah. Sadidu sawat di sa'ri, sadid banget, sawat hitam, sa'ri rambutnya hitam banget. Jadi ada orang datang putih banget bajunya, tapi rambutnya hitam banget gitu loh, kira-kira bayangin aja gitu. La yura alaihi asarus safar, tidak diketahui alaihi, yang atasnya orang itu, asarus safar, bekas perjalanan. Maksudnya itu orang datang ganteng banget, kayak bukan musafir, bukan kayak mas ini masih musafir, ketahuan lagi capek, lagi kerja gitu. Kali ini yang datang ini nggak ketahuan. Wala ya'rifuhu, dan maka tidak mengetahui minna, di antara kita, ahadun. Jadi yang pada duduk dengan kanjeng Nabi itu nggak tahu itu siapa. Hatta, sehingga jalasa berduduk itu orang ilan Nabi, kepada kanjeng Nabi alaihissalam, pas nada rukbataihi. Nah itu anehnya, orang yang duduk itu mendekatkan diri kepada dengkulnya kanjeng Nabi. Begini kalau dipraktekin, itu orang yang datang tadi itu dengkulnya ditatapin ke kanjeng Nabi, dia duduk begini. Ilang bataihi, nah itu dengkulnya kanjeng Nabi. Wa doa kafai ala fakidai, kemudian meletakkan tangannya di paha ini Pak nih. Dia datang ke kanjeng Nabi, tuh tangannya gini. Berani banget itu orang ya. Dia tahu apa yang nanti rahasianya apa. Wa qala, dan berkata itu tamu orang itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada saya tentang Islam. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu ente bersyahadat tidak ada Tuhan selain, wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad utusan, wa tuqimas shalah, menjalankan salat, wa tutiyaz zakat, ente bayar zakat, wa tasuma Ramadan, ente puasa Ramadan, wa tahujjal bait, ente berjanji, ini stafaka jika ente mampu, ilaihi, ke Mekah, sabila, jalan, wa tasuma Ramadan, ente puasa Ramadan, sudah tadi. Qala, itu laki-laki menjawab, sodaka, engkau benar Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusaddiquhu. Maka Abu Bakar, sahabat dari Umar bin Khattab dan kawan-kawan terkejut. Kok itu orang nanya ke kanjeng Nabi, ya kan? Yas'alhu, menjawab kepada Rasulullah, bertanya, wa yusaddiquhu, dan membenarkan. Dia yang nanya, dia benar. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Berkata itu orang, kabarkan kepada saya Muhammad anil iman, apa itu iman? Qala, menjawab Rasulullah, antum minan, kamu beriman,
billahi kepada Allah, wa malaikati pada malaikat, wa kutubihi pada kita, wa rusulihi pada wal yaumil akhir pada, nah itu iman. Wa tu'mina, dan kamu beriman bil qadari, apa itu qadar? Pakai baik, khairihi baiknya, wa syarrihi dan keburukannya qadar. Kola ngomong itu orang, sodata benar kamu Muhammad. Kola itu orang nanya lagi, Pak akhbirni al ihsan, kabarkan kepada saya Muhammad apa itu ihsan. Kola menjawab siapa Muhammad, antak budallahan, kamu sembah Allah, ka'annaka seperti kamu seolah-olah tarohu melihat Allah. Fa'ilam takun tarohu, maka jika kamu tidak melihat Allah, fa'innahu, maka sesungguhnya Allah itu yaroka, melihat kamu. Qala fa'akhbirni anis-sa'ah, itu orang nanya lagi, kabarkan kepada saya tanda-tanda hari kiamat. Qala, nah ini baru Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bukanlah yang ditanya ini tentang masalah hari kiamat tidak lebih tahu daripada yang nanya. Jadi kan Nabi bilang kalau masalah kiamat yang nanya lebih tahu daripada saya, kan Nabi. Qala, maka orang itu bilang, wa akhbirni an amaratiha, kabarin aja Muhammad ciri-cirinya apa itu kiamat. Qala, menjawab siapa Nabi, antalidal amatu rabbataha, melahirkan amah budak saya, rabbataha itu kalau bahasa sekarang apa ya? Rabbataha itu majikannya. Jadi ada pembantu yang melahirkan majikannya. Nanti ada penjelasan. Wa antarul kufatal Allah, dan kamu melihat orang yang miskin ria'an asyai, dia miskin papa, ya taqawaluna fil bunyan. Orang yang miskin itu sudah bisa membangun bangunan-bangunan gedung-gedung yang tinggi. Tadinya kalau bahasa Sunda tadi orang belangsak tapi udah jadi orang kaya gitu lagi. Itu ciri-ciri kiamat itu. Adek, tadinya sampai datang kalau kacang cuma bawa kolor doang, karena punya rumah, makan belakang itu adek. Udah jadi bos, siapa? Mandor gitu ya. Itu menurut kajian Nabi ciri-ciri kiamat itu. Iya kan? Tadi nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Kira-kira begitulah. Summan talaqo, kemudian orang itu pergi pada Bistamalia. Kemudian saya menetap sebentar, sumakola, kemudian berkata siapa kanjeng Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'id, itu tadi yang nanya, ente tahu kagak? Kata kanjeng Nabi. Kan Umar dulu di samping Umar itu sahabat kanjeng Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Misalnya kita kalau lagi sholat kan gitu kan, Abu Bakar radhiyallahu anhu gitu kan. Nah, ini Umar bin Khattab itu sahabat kanjeng Nabi. Ditanya oleh Rasulullah, ente ngerti nggak itu tadi yang bajunya putih, rambutnya hitam yang nanya gua dari? Nah begitu. Atas terima saya, kultu, kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, saya mah nggak ngerti, kata Umar. Qala, berkata siapa kanjeng Nabi, fa'innahu, sesungguhnya orang yang datang tadi Jibril. Siapa? Malaikat Jibril ternyata. Ataupun dia datang kepada kamu, Umar dan kawan-kawan, yu'allimukum dinakum, mengajarkan agama kamu. Jadi tujuan datangnya malaikat tadi ngajarin, pura-pura nanya kepada kanjeng Nabi, pada dasarnya ngajarin agama Islam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa ma'na talitul amah rabbataha, apa arti melahirkan budak hamba sahayanya tadi? Ay sayyidataha, melahirkan anak tuannya. Wa ma'nahu antak surah sarari hatta talidal amatu suriyah bintan disayyidiha, dia bisa melahirkan anak itu hasil perselingkuhan antara bos dengan anak buahnya gitu. Wa ma'nahu antak surah sarari hatta amatu suriyah bintan disayyidiha, wa bintu sayyid bi makna as-sayyid.
Anaknya dari tuan itu yang dimaksud adalah makna as-sayyidi. Wakila dan dikatakan ghairu dzalik. Ada juga yang ngomong enggak begitu. Wal alatu, apa arti alatu? Al-fuqara'u. Al-alah artinya orang-orang fakir. Wa qawlu malian, kata-kata malian apa itu artinya? Zamanan tawilan, zaman yang panjang, artinya waktu yang panjang. Bahkan ada lihat salasan, maka yang demikian itu disebut 3 kali. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, satu lagi, An Abi Dzar Jundub bin Junadah dari Abu Dzar wa Abi Abdurrahman wa Abi bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW dari Rasulullah qala, berkata siapa Rasulullah, ittaqillaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, hai semua kunta, di mana aja Pak De, di mana aja jadi kita bertakwa, di Jawa, di Sunda, di Betawi, di mana aja, mau di luar negeri, lagi di kapal terbang, lagi di pesawat, lagi di kuburan, lagi nyangkul, itu dijaga bertakwa. Wa adbi sayyata, dan balaslah, ikutilah sayyah, perbuatan yang tidak baik, al hasanata, dengan perbuatan yang baik, tambuha, maka kejahatan itu akan dihapus. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, ini yang perlu kita bahas ini Pak. Takwa insyaallah mudah-mudahan kita bisa, amin ya. Wa adbi sayyatal hasanah, kalau ada orang yang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Nah, ini luar biasa nih Pak di musliman. Ada orang nggak baik, dari mana kita kasih kopi. Ada orang nggak baik, kita kasih gula. Ada orang nggak baik, kita kasih rokok. Itu malah cakep. Standarnya manusia kalau dia lagi dijahatin, pengen balas kejahatannya. Tapi kalau Rasulullah pengen ngajarinnya yang jelek aja kita baiki. Katanya kita tidak boleh balas dendam dengan orang. Kita harus berusaha memaafkan kesalahan orang, dan tidak ada yang sempurna di dalam hidup ini. Semuanya punya masa lalu, dan masa lalu itu menjadi pelajaran kita untuk ke depan. Ya, punya sayyi'ah, punya keburukan, tapi bisa ditutup dengan kebaikan. Maka kita berlomba-lomba berbuat baik, yang termasuk ibadah, ngaji, kerja bakti, nyumbang sana, nyumbang sini, semampu kita ya. Ya, kita nggak bisa ngasih apa-apa. Kalau pergaulan orang rokok itu gampang Pak. Satu batang rokok aja kita sedekah bisa. Rokok harga 33.000, kita sumbangin 1 biji, harganya 1.500 per 2.000. Bagi mereka yang tidak rokok, yang nyumbangnya tidak harus rokok, kan bisa kopi, bisa apa saja ya. Ya, ini semua kita lagi belajar dan belajar. Semua kita masing-masing yang nggak bisa ngasih apa-apa, yang ngasih tenaganya, bersih-bersih musola, apel, ngangkut-ngangkutin air, aqua, dan lain-lain, saling tolong-tolong. Itu juga amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak harus sedekah saja, tapi bisa sedekah tenaga, pikiran, ilmu, ya kan? Yang punya ilmu sedekahnya dengan ilmu, yang punya tenaga sedekah dengan tenaga. Itu cara kita menghapus sebuah dosa. Kalau di ayat itu yang sering saya baca, mungkin kalau beberapa memahami bahasa Arabnya gini, di Quran itu surat Ar-Rahman, Al-Furqan. Itu bagus sekali kalau dihafal. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahum jahilun salama. Saya baca itu. Ibadur Rahman itu dia yang sunnah 'alal ardi, dia jalan di muka bumi, kakinya napak di bumi. Bukan jalan di bumi, tapi kakinya kayak di langit. Yang berarti orang sombong, kira-kira begitu ya. Yang bener aja karena masih dibilang sombong, apalagi kita kalau nggak benar. Jadi kita ini lagi belajar menghindari kesombongan itu. Itu memang susah. Orang kadang-kadang memang kita lagi apa, padahal kita juga tidak bermaksud sombong, tapi dibilang sombong. Itu naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, kita lagi belajar, emang susah menjadi orang tawadhu. Tawadhu itu rendah diri kan. Nah, tapi gini, kalau orang yang takabur, orang yang sombong, itu boleh kita sedekahi dengan sombong lagi. Jadi dia misalnya gini nih, dia baru begini aja dia sombong banget, nah kita sombongin lagi, itu malah sedekah. Artinya dibolehkan oleh agama. Tapi yang gak usah tinggi-tinggi, sebaik-baiknya tetap aja lebih bagus orang yang
tawadhu. Wa idza qalu qawlan salama, kalau ada orang yang ngomong dia kemudian tidak punya ilmu tapi ngoceh dulu, nah itu kita bicara saja qaulu salama, berkata yang baik-baik aja. Mudah-mudahan doa kita itu Allah berikan hidayah kepada kawan-kawan kita yang belum sholat, belum ngaji, gitu ya, belum ya, kalau bahasa kampung kita ya belum tobat-tobat, gitu ya. Udah wayangnya kita sama-sama. Kita nanti mati kan nggak bisa sendirian, Pak. Lahir juga kan ditolong tidak. Ntar mati ditolong siapa? Tolong tetangga kita, kanan kiri kita. Nah, ini gunanya Islam. Ya, siapapun di antara kita nanti yang meninggal duluan, ayo sama-sama kita bantu untuk minimal kepengurusan. Bagaimana Ustaz? Mandinya. Mandi ada ahlinya ada. Kemudian nyolat, ngafalin. Nyolatin. Kalau ngapalin takut, sholat bareng-bareng jangan takut, Pak. Sudah angkat nggak mau, ngapalin nggak mau, nyolatin juga nggak mau, tahlilan juga nggak mau datang lagi. Dan mengenai diri. Jadi kita kalau bisa ya lengkap. Kecuali uzur ya, sakit atau kita lagi bepergian jauh ya, ketika ada saudara kita yang meninggal, kita lagi pergi kemana, kalau Pak ya ke Banten. Saat itu kita berhalangan hadir, itu tolong dimaklumi dan dimaafkan, dan tidak ada unsur kesengajaan, karena nggak ada janjian. Lu jangan pergi, ntar bapak gua mati, ya nggak ada. Cuma kita Tuhan bisa ngasih tahu gitu, jadi kita nggak ngerti ya. Itu dimaklumi. Nah, bapak sekalian, karenanya ini gunanya ngaji. Setidak-tidaknya suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah, kita sudah bersaksi. Islam kita ini lagi belajar benar, iman kita lagi benar, amal soleh kita lagi benar. Bukan gak ada ujian. Waduh, ujian masih gunung, seluruh manusia sama. Allah menguji nabinya, menguji rasulnya, ya kan? Memang dites untuk kesabarannya, dia istiqomah enggak? Dia termasuk ngaji Islam ini istiqomah enggak? Kalau kita ikutin nafsu nih, Bang Udin, enaknya juga tiduran kita rebahan di rumah, nyetel TV, AC gitu ya, enak tidur. Tapi bapak-bapak di taman surga ini, masya Allah, pahala besar, malaikat mendoakan kita, mudah-mudahan kita barokah, amin. Dipanjangkan umur kita, amin. Dimurahkan rezeki kita, disembuhkan penyakit kita, dan juga saya doain semua, termasuk saya juga, karena saya kalau malam itu mintanya begitu, ya Allah mudahkanlah urusan kita. Itu yang paling penting, mencari kemudahan urusan dan hidupnya barokah. Barokah itu nggak harus banyak, yang penting ketika perlu ada, ya? Membayarin anak sekolah ada, amin. Mau pergi, mau beli bensin ada, pengen makan kepala kakap ada, pengen ke McD ada, pengen beli baju ada, pengen jahit seragam ada. Kalau setiap kita bilang ada aja, itu namanya barokah, amin. Walaupun kadang-kadang kita juga perlu ngutang juga, karena juga manusia. Ada saatnya kita ngutang. Jadi hidup ini kalau nggak ngutang kurang indah, karena banyak utang juga. Jadi kalau berlomba-lomba banyakkan utang, utangnya banyakkan saya. Yang mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Kita sudah bangun malam, sudah istiqomah. Tiap malam kita wajibkan untuk tahajud dan nangis ke Allah. Bagaimana supaya utang kita ini diselesaikan oleh Allah Azza. Amin. Kapan itu selesainya Ustaz? Yakinin aja, ntar juga Allah yang bantu kita. Amin ya Rabbal. Demikian ngajinya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqilakum baik. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.